Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2020. Tons Channel akan membahas tentang 10 hal yang membuat puasa sia-sia. Puasa memiliki banyak keutamaan sebagaimana telah dijelaskan dalam keutamaan puasa. Namun ada 10 hal yang membuat puasa sia-sia. Jangankan keutamaan besar seperti diampuninya dosa yang telah lalu, pahala pun nggak dapat. Yang pertama, tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. HR An-Nasai dan Ibnu Majah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya akan diterima Allah jika ikhlas. Demikian pula puasa, termasuk keutamaannya. Hanya bisa mendapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan atau pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Yang kedua, berkata keji. Orang yang berkata keji alias nafas yang secara mudahnya berarti pornografi, puasanya juga bisa sia-sia. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang puasa. Muttafaq alaih. Yang ketiga, mengumpat dan marah. Sebagaimana hadis di atas, mengumpat juga membuat pahala puasa berkurang, bahkan hilang sama sekali. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Demikian pula marah. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Mengumpat dan marah adalah setali tiga uang. Yang keempat, mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan agar orang yang berpuasa menahan diri. Cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa. Ini soim. Jika ada yang mengajak berkelahi saja kita disuruh menahan diri, bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala puasa bisa melayang, bahkan puasa menjadi sia-sia. Gibah. Yang kelima, gibah. Gibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, mengumpat dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan gibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal, dan di neraka siksa untuk orang suka gibah, juga seperti firman Allah ini. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah semua kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keenam, berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyebab puasa sia-sia. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. HR Bukhari. Yang ketujuh, kesaksian palsu. Memberi kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia.
ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Yang kedelapan, membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang tersebut, dan jika dia mengetahuinya, orang tersebut tidak suka, itu namanya ghibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya, ini juga membuat puasa sia-sia. Yang kesembilan, korupsi. Jika berdusta, kesaksian palsu, dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Wal amala bihi. Korupsi selain merupakan dosa besar, juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Yang ke-10, maksiat lainnya. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia. Karenanya, jika perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di sepanjang waktu. Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari diri pribadi saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La Allah wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalanmu, jalan yang engkau ridhoi. Dan semoga apa yang Ton Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat saudara dan saudariku semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.